Iya, mohon maaf karena, eee, masih nyalin-nyalin soal ya, jadi agak telat, agak molor mulainya. Saya perkenalkan sebuah aplikasi Bapak Ibu, namanya adalah apa tadi itu ya, Classpoint. Mungkin sudah ada yang paham dengan Classpoint Bapak Ibu? Baru Belum, dengar, Pak. Pak. Belum Pernah pernah ya? ikutan, Pak, tapi lupa lagi cara Lupa lagi caranya ya? flashnya. Oke, baik. Nanti ada kode Bapak Ibu di samping kanan pojok atas. Bapak Ibu nanti tinggal join aja. Jadi apa namanya? eh Alamatnya itu nanti di kelas poin gitu ya. Kelas poin saya kopikan dulu, saya kirim ke grup ya Bapak Ibu ya. Nanti oke. Oke. Oke, sudah ada ya di grup ya? Sudah diperiksa Bapak Ibu? Ada, Pak. Ada ya? Oke, baik. Ada, saya kok nggak mati ini, Pak. Sudah ya. Nah, itu nanti coba di klik, nanti akan muncul kotak kolom ya. Kotak kolom, Ibu Bapak ketikkan kodenya, kemudian tuliskan namanya, nanti gitu aja. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Oke, ini sudah saya rekam. Kelas kodenya, Pak. Iya, ini nanti muncul Bapak Ibu kelas kodenya ya. Sabar, sabar, sabar ya. Oh iya, Sabar. iya, Pak. Oke. Kita coba. Bismillah. Sudah muncul kah? Sudah. Sudah. Muncul kodenya nggak Bu? Pak? Di mana, Pak? Belum muncul kodenya. Kodenya di mana, Pak? Belum muncul kodenya. Biasanya kodenya Pak. 791. Berapa, Pak? 791. 791. 150. Berapa? 79150. Oh, oke. Join ya, Pak. Join. Belum muncul kah? Sudahkah? Sudah, baik. Pak. Saya coba ya. Oh, ada. Silakan dijawab Bapak Ibu. Oh, di Pak. Tinggal ABC gitu aja. Ada 25 yang hadir hari ini. Pak, kodenya mohon diulang, Pak. 79150. Gambarnya nggak bisa digedein ya, Pak ya? Gambar. Ini udah paling gede ini. Ini pakai HP nggak? Ini kelihatan angkanya. Udah rabu nih. Kecil. Udah rabu nih. Bisa Bu, pakai HP bisa dibesarin. Landscape. Oh, max number. Oke. Max number saya bisa. Bisa Bu, klik 10 muncul. Udah nggak kelihatan, ampun angkanya. Angka di gambarnya. Langsung dijawab ABCDE Bu. Klik aja Asal- ABCDE-nya. Ini maksimal 55 Pak pesertanya. Gimana Bu? Jawabnya di mana Pak? Max number 25 of participant are in the class you will decide. Maksimal 10 ya. Tuh. Tidak bisa. Ya, yang bisa jawab aja. Sudah diisi, Pak. Terus untuk Jawabnya di sebelah mana Pak? Itu kan ada muncul Bu. Hah? Muncul ininya kan? Muncul ABC-nya. Muncul Pak. Diklik
klik aja. Itu kan ada multiple choice-nya. Kemudian option A, misalkan submit gitu. Jawabannya A, B, C, D, E gitu. Di bawah kan ada multiple choice ya. Mana sih Pak? Gak Saya bisa. kirim nih. Sudah ada 7 yang menjawab nih. Oh, ini. Gimana sih? Jawabnya di sebelah mana? Klik aja ABC-nya. Bawahnya Bu, bawahnya soal. Bawahnya, bagian bawahnya. Gak bisa. Mana sih Pak? Nggak bisa. Coba cek di grup tuh. Sudah saya Kalau kirim di pakai WA. handphone nggak bisa ya Pak? Saya pakai handphone, Bu. Saya double. Oh bisa. Tapi kami turunkan ke bawah nggak ada untuk jawabnya Pak. Dan saya klik mau Pak. Oke, di sini yang sudah menjawab ya. Tampilannya beda Pak. Bu Aas jawab sama Bu Farida itu jawab A gitu ya. Kemudian Bu Rusnaini sama Bu SF itu jawab B. Kemudian Ibu Sandi, Bapak Sandi, Ibu apa Bapak ini? Nah, jawab C. Kemudian di sini ada Bu Ida, Bu Sylvia, Bu Murdani sama Bu Nadra jawab D. Nah, kemudian di sini ada Bu Eka, Bu Mary, Bu Esther, Bu Supriyati, Bu Triana, Bu Bina, Bu Tami, Bu Ati itu jawab E. Nah, terserah nih jawabannya yang benar yang Saya mana. jawab Pak, tapi nggak tahu nih di sebelah mana nggak ada. Itu optionnya Pak. Cek di grup WA Bu, udah saya kirim Bu barusan Bu. Multi Iya, tampilannya beda Bapak. Oh gitu ya. Gimana? choice bawahnya nggak muncul di kami di handphone Pak. Iya. Ini saya di handphone loh yang saya kirim di grup itu. Tampilannya beda. Oke, saya close ya sudah ya. Saya close ya. Coba dikirim Bu di anu. 1.400 Pak. Oke, dijawab aja Pak ABCDE-nya Pak. Kita nanti Nggak ada. Nggak bisa masuk Pak. Oh, 25 gitu ya. katanya maksimum. Oke, baik. Saya close ya. Oke. Coba kita lihat ini Bu. Ya. Di sini jawabannya tepat ya. Ini yang jawab A di sini ada Bu Aas, Bu Farida, Bu Geni sama Bu Nia. Ini jawab A nih. Kemudian yang B tetap nggak ada kenaikan. Yang E ada 10 ya. Ada Bu Eka, Bu Mary, Bu Esther, Bu Supriyati, Bu Triana, Bu Vina, Bu Utami, Bu Ati, Bu Yuyun sama Bu Liana Sari ya. Itu yang E gitu Saya ya. juga Pak, nggak bisa jawab. Nggak bisa nih. Saya Sabar ya. nggak saya cari. Oke, jawabannya tepat adalah E, Bu. Nah, selamat buat salah. Ibu 10 ini ya. Wah, nanti dapat dopres Ibu 10 ini nanti ya. Oke. Nah itu masalahnya Pak. Tapi betul. Oke, baik. Nggak dihitung, asal ngisi aja nggak kelihatan angka-angkanya. Itu ya. Oke, ini salah satu ini Bu. Jadi apa namanya? Saya dapatkan apa namanya? Kemarin waktu di Fintech terakhir itu saya dapat ini apa namanya? Kelas Incoin ini. Jadi kita bisa secara apa namanya? Jawab secara interaktif karena memang fiturnya free di sini. Kalau free itu tadi kapasitasnya cuma 25 ya untuk apa? Untuk yang bisa gabung waktu menjawab soal gitu loh. Nah, baik. Dari ini akhirnya kan kita tahu nih siapa aja siswa-siswanya yang apa namanya yang sudah menjawab gitu loh. Jadi kita jadi tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, baru kita kupas di dalam pembahasannya gitu Bu. Maksud saya begitu gitu ya. Oke, baik. Kita kupas dulu cara kerjanya ya. Sudah muncul nih Bapak Ibu? Iya muncul Pak. Oke, baik. Kalau udah muncul, kita coba kupas ya. Jadi di sini ada 3 buah gaya ya. Jadi di sini ada gaya F, kemudian ada gaya lagi WL berat tangan, kemudian ada WB, gitu ya. Oke, baik. Masing-masing memiliki jarak di sini terhadap titik tumpu. Titik tumpunya di mana sih? Ini titik tumpunya Bapak Ibu. Oke ya. Nah, kelihatan ya? Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatannya. Kelihatan bundaran merahnya Baik. doang. Kita langsung aja. Karena ketiga gaya itu ada di samping kanan dari titik tumpu gitu ya. Jadi kan kalau saya gambar itu kayak ini.
di samping kanan semuanya, berarti ini titik tumpunya. Kalau saya gambar, ini titik tumpunya. Kemudian di sini ada tiga gaya, ada gaya yang pertama ke atas gitu ya. Kemudian ada 2 gaya yang ke bawah. Karena berat ya, nah, seperti ini. Berarti gaya yang ke atas itu nanti nilainya positif apa negatif nih? Positif. Positif. Negatif lah, dia ngelonggarin kok. Negatif. Oh, Nah, masuk ya. jangan itu. Nah, ini WL-nya ini yang positif gitu kan. Positif. Nah, kemudian BB-nya ini yang positif juga gitu kan. Nah, sehingga sekmat itu sama dengan 0 atau jumlah momen gaya yang bekerja pada suatu sistem itu sama dengan 0, maka kita bisa memindahkan ke ruas kiri dan ruas kanan. Bahwasannya langsung aja saya tulis 5F. 5 dari mana? 5 itu lengannya Bapak Ibu. Lengan gayanya itu 5 cm. Oke ya. 5F Ya. itu sama dengan 25 Nah, WL. Dari mana 25? 20 ini ya. 20 ditambah ditambah 5 ya. Jadinya 25 WL. Setuju Bapak Ibu? Paham ya? Nah, di sini ada 20. 20 ditambah 20 40 ya. 40 ditambah 5 jadinya 45. Oke, saya di sini 45 nih. Oke, saya di sini ditambah 45 WB. Nah, semuanya saya bagi 5 semua. Maka F gitu ya. sama dengan 5 WL ditambah 9 WB. Oke, Pak. 5 WL gitu ya ditambah dengan 9 WB ya. Nah, saya masukkan sekarang nilainya WW-nya itu sekarang sama dengan. Nah, di sini berat lengan bawahnya 100 Newton, berarti 5 dikali 100, 5 dikali dengan 100 ditambah 9 dikali dengan WB-nya. WB-nya 100 Newton juga sama gitu kan. Nah, berarti oke, sama dengan 500 ditambah dengan 900 ketemu hasil sama dengan 1400 Newton. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang E. Oke. Bapak Ibu silakan tanggapannya. Pak tanya boleh Pak? Silakan Bu. Begini Pak, tadi kan untuk menentukan positif dan negatifnya itu ya Pak ya. Yuk. Kalau misalkan kita konsepnya ya Pak ya, Ya, konsepnya itu tidak tahu. Tapi yang penting misalkan antara F, kemudian WL dan WB itu tandanya berbeda, gitu gimana Pak? Misalkan kebalik, F-nya yang positif, kemudian WL dan WB-nya itu yang negatif. Ngaten pripun Pak? Keberuntungan enggak apa-apa Bu. Kapan aja, tapi kan nggak ada masalah. Kenapa kok saya bilang kayak gitu? Karena kebetulan titik tumpunya berada di kiri semua. Jadi titik tumpunya ini kebetulan berada di sebelah kiri dari 3 gaya. Kebetulan aja. Tapi kalau misalkan soalnya beda Bu, misalkan begini Bu, maka keberuntungannya beda lagi Bu. Jadi di sini, kemudian titik tumpunya itu di sini Bu. Titik tumpunya di sini Bu. Sret gitu Bu ya. Titik tumpunya di sini, kemudian di sini ada gaya. Sini gitu ya. Kemudian di sini ada gaya lagi di bawah sini. Kemudian ada gaya lagi di bawah sini. Ini kan sama 3 gaya. Cuma positif tumpunya kan berbeda terhadap gaya yang yang ke atas ini. Maka ini ketiga-tiganya bernilai positif atau negatif semua? Positif semua Bu ini Bu. Merapatkan semua Bu. Berarti semuanya bernilai positif Pak. Iya. Karena bisa dijelaskan Pak. Iya Bu, karena ini Bu. Jadi ketika Ibu di sini memutar skrupnya di sebelah ini kanan dari gaya yang diberikan diputar ke atas, ini tambah merapat kan Bu? Jadi ini positif gitu kan. Nah sekarang skrupnya di sebelah kiri kita putar ke bawah, ini positif juga gitu kan. Ini juga positif.
Makanya ketiganya lah, tadi kan berarti Pak, seandainya saya tidak lupa Pak konsepnya, tapi saya menggunakan beda tanda. Yang ke atas itu negatif atau positif, yang ke bawah positif atau negatif. Pokoknya beda tandanya sudah antara yang ke atas sama yang ke bawah. Boleh Pak? Boleh Bu. Karena beruntung. Beruntungnya apa? Beruntungnya karena titik tumpunya di sebelah kiri gaya. Ini Bu ya. Oke. Oke. Pak. Seandainya titik tumpunya di tengah kayak gini beda loh Bu. Nanti Bu. Oke ya. Paham Bu ya? Oke. Oke. Iya. Ada lagi? Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Pak, Ya. itu yang F-nya negatif kan yang WLWB-nya pindah jadi positif. Ya, yang F-nya masih kan dia nggak pindah, kok udah jadi jadi positif gitu, bukannya tetap negatif. Baik Ibu, saya tuliskan di sebelah sini ya. Saya tulis ya, sigma tuh gitu ya. Sigma tuh gitu ya. Sigma tuh itu sama dengan 0. Saya tulis min F dikali dengan LF ditambah, itu kan Bu ya? Oke. Apa yuk? Lengan ya. LW dikali dengan WL gitu kan. Ditambah LB dikali dengan WB sama dengan 0. Begini Bu As maksudnya? Oh iya. Kalau F-nya ini saya pindah ke sana kan sama aja Bu. Oke ya. Iya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Ada lagi yang lain? Jelas ya? Jelas Pak. Jelas ya. Oke baik. Saya lanjut ya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak. Lanjut ya. Oke, saya tampilkan PowerPoint yang kedua Bapak Ibu. Siap-siap ya. Silakan Bapak Ibu menjawab terlebih dahulu ya. Oke baik. Pak, saya nggak bisa masuk. Ini kan kita ini lagi Bu ya. Apa namanya? Cepet-cepetan aja Bu ya. Oke ya. Sudah join di class point? Nggak bisa masuk tadi Pak, 25 cuma. Di join lagi nih Pak. Ya, Join di link tadi. Oke. Bentar Bu ya. Saya ini kan wis silakan join cepet-cepetan ya. Oke. Masih 21 Kodenya peserta. Pak, kode. Sama Bu 79150. Pak Tri, Ya Bu. Bu Sipa bisa Pak setting yang untuk 100 orang? In class point. Iya. Boleh. Nggak bisa. Nggak, aku pakai PowerPoint saya. Nanti aja. Itu aja dulu sebentar. Oke, silakan. Berapa Pak? 79 berapa Pak? 79150. Maksimal, nggak bisa. Oke, sudah 25 yang join. Oke. 24. Lagi nggak megang kotretannya sih dulu. Oke, 25 Bu Atik masuk, silakan. Masuk. Soalnya mana Pak? Oh, belum ya? Maaf. Sudah saking semangatnya ternyata ya. Oke, baik. Sudah Silakan. Pak soalnya. Keluar ya. Udah Sudah. soalnya. Kalau Ibu join langsung otomatis muncul kok Bu? Soalnya Bu. Gitu. Oke. 4 peserta menjawab opsi B. Bu Nila, Bu Esther, Bu Rusnaini, Bu Liana Sari. Kemudian 5 peserta menjawab C, Bu Fitri Zara, Bu Winarsi, Fitriana Ratnasari, Bu Mary sama Bu Ida. B sama C masih unggul, A, D, E masih kosong. Wah, masih 9 sekarang. Ini sebentar. 1 peserta menjawab D, Bu Nia. Oke. Sebentar Pak. Kenapa gitu? 2 peserta menjawab D. Ayo. 10 peserta belum menjawab. Oke. Sudah ada 15 jawaban di sini. B, C, D, E. A belum ada jawab.
nggak bisa join loh Pak, katanya partisipannya sudah 25 nggak bisa Pak. Ya, sabar ya, sabar. 17 tinggal 8 belum menjawab. Ayo, tinggal 8 belum menjawab nih. Tinggal 7 yang belum menjawab. Bisa ganti jawaban. Coba aja Bu, bisa mana Bu? Ini belum saya close kok Bu. Ganti aja Bu. Jawabannya deh, saya nggak bisa jawab, nggak masuk. Itu jawaban berarti ya. Sabar Pak ya. Udah. 19 tinggal 6 yang belum jawab. Gimana tuh Pak? Saya kok belum bisa join ya? Iya Bu, kelasnya full Bu, 25 Bu. Oh, sudah. Ya. B Pak jawabnya. Saya ketemunya B. Oke. Cara ganti jawaban gimana Pak? Ganti jawaban? Klik aja Bu, ganti aja Bu. Bisa Pak? Gak bisa Bu. Enggak. Oke baik. 20 tinggal 5, saya close ya. Oke, saya review ulang jawabannya. Yang B, Bu Nila, Bu Esther, Bu Rusnaini, Bu Liana sama Bu Farida. Kemudian yang C, Bu Fitri Zara, Bu Winarsi, Bu Triana, Bu Mary, Bu Ida, Bu Siva, Bu Rektiana, Bu Utami, Bu Eka sama Bu Sandi Adi. Kemudian yang D, Bu Nia, Bu Ahas, Bu Selvia sama Bu Murdani. Kemudian yang E, Ibu Geni sendirian nih di sini nih. Oke, baik, saya close. Oke, kita lihat Bapak Ibu. Siapakah yang benar? Oke, jawabannya yang Mas. Jawaban Pak. Oke, Saya baik. dijawabkan. Ada 200 Pak. 200 hasilnya. Akar 200. Saya akar 200 berarti 2 akar Akar 2. Akar 2. 10 akar 2 Pak. Oke, baik. Kita coba jawab Bu ya. 2 akar 5, masih. Oke. 2 akar 2. Buah kelapa yang jatuh dari pohonnya merupakan jatuh bebas bila masanya 2 kg dan percepatan gravitasi di tempat jatuh 10 meter persegi kuadrat, maka kebesaran kecepatan kelapa pada ketinggian 10 meter. Ini berlaku energi mekanik ya Bapak Ibu ya. EM1 Ya. EM1 itu sama dengan EM2. Oke. Di EM1, posisi M1 saya tandai di sini. Di sini ini adalah posisi EM1 waktu dia di puncak EM1. Kemudian waktu ketinggian 10 misalnya di sini ini ada EM2. Oke ya. Nah, EM itu apa? EM itu kan energi potensial ditambah dengan energi kinetik, gitu kan? Oke, berarti Ya. EP1 ditambah dengan EK1 sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. Begitu ya Bapak Ibu ya. Oke. EP1 MGH EK1 0. Kenapa kok 0? Karena kecepatannya di sini 0 ya. Karena jatuh itu berarti dia tanpa ada kecepatan awal ya. Berarti di sini kita bisa tulis V-nya itu sama dengan 0 meter per sekon. Berarti EK di posisi 1 itu 0, Bapak Ibu. Berarti sama dengan EP2 ada MGH ditambah dengan setengah MV kuadrat. Oke. Karena tiga paket ini punya M, berarti kuadrat. M-nya bisa saya coret ya Bapak Ibu ya. M-nya bisa saya coret, maka menjadi GH gitu ya. G dikali H1 sama dengan G dikali H1 itu sama dengan G dikali H2. Oke,
ditambah dengan setengah V kuadrat. Oke, 10 dikali dengan ketinggiannya dia berapa ini? 20 ya? Set. Yang tidaknya H10, Pak. Apa, Bu? Yang tidaknya pada H10 kayak tadi ya. Iya, Bu. Kan kalau kita review gambar di sini, misalkan di sini H10, Bu. H sama dengan 10 di sini, Bu. Jadi kan apa namanya? Di posisi H10 ini di posisi H10 di sini, berarti kan di H10 ini dia memiliki EP dan EK juga sama. Dia memiliki energi mekaniknya kedua di sini. Kalau yang di sini dia memiliki energi kinetik yang dia memiliki EM1, tapi V-nya sama dengan 0. Karena bendanya jatuh. Benda jatuh itu 10 akar 2 ya? Iya, Pak. 10 akar 2. Jawabannya? Iya. Sabar, kita cek dulu. Sabar. Satunya 20 gitu ya. Sama dengan Soalnya tadi nggak bisa ngejawab. sama dengan GH2 G10 gitu ya, dikali dengan 10 juga, ditambah setengah gitu, V kuadrat tetap gitu ya. Nah, berarti 200 sama dengan 100 ditambah setengah V kuadrat. Berarti di sini saya pindah ruas, 200 dikurangi 100 sama dengan setengah dikali dengan V kuadrat. 100 sama dengan setengah V kuadrat. Setengahnya saya pindah jadi 200 sama dengan V kuadrat lagi. Maka akar dari 200 jawabannya Akar 100 kali 2. 100 kali Jadi 2 berarti 10 akar 2. akar. 10 akar 2. Oke, baik. Jawabannya adalah yang C. Selamat pagi. Dapat bonus nanti ya. Oke, silakan. Ya, Bu. Pak, saya ini tadi ngitung langsung pakai rumus EK sama dengan EP, itu boleh nggak, Pak? EK sama dengan EP nggak boleh, Bu. Karena pada ketinggian 10 dia masih punya EP, Bu. Berarti ini hasilnya kebetulan ya, Pak ya? Saya pakai itu, Pak, EK sama dengan EP. Iya, Bu. Kalau kita hitung, Bu, EK sama dengan EP nanti hasilnya bukan 10 akar 2, Bu. Coba hitung lagi. Saya ketemunya sama 10 akar 2. Iya, Kak? Ibu? EK itu dari setengah MP kuadrat ya. Iya, terus? Hanya Gimana, berapa, Pak? Ibu? Hanya berapa? 10. Kemudian sama dengan Iya, Bu. sama dengan M kali P kali H. Saya masukkan hanya setengah kali 2 kali V kuadrat sama dengan 2 kali 10 kali 10. Nanti ketemunya V kuadrat sama dengan akar 200. Oke, Bu, saya paham, Bu. Kebetulan Oke, kebetulan hasil pengurangannya ini adalah 100, Bu. Sehingga ketika kita kalikan 2 kembali lagi menjadi 200. Seandainya pada ketinggian 5 meter dari tanah, maka hal itu nggak bisa diterapkan, Bu. Jauh, hasilnya beda. Yang buat benar tadi saya masukkan EP sama dengan EK karena hasilnya 100, kebetulan aja hasilnya 100, 200 kurang 100. Berarti kebetulan angkanya pas ya, Pak? Iya, Bu. Itu istilahnya orang Jawa itu bejo begitu. Oke, Bapak Maradona ada pertanyaan? Sama Pak, saya coba gitu kan, energi potensial di titik 10 sama dengan energi kinetik di titik 10 gitu Pak. Gitu ya, ya itu tadi Karena kan, iya kan besarnya energi potensial di situ kan saya pikir sama dengan energi kinetik, saya pakai rumus itu Pak. Ya, betul Bapak. Jadi kebetulan pengurangannya hasilnya 100 sehingga hasilnya sama Bapak. Oke, ada lagi tanggapan Bapak Ibu yang lain? Saya Pak. Ya Bu, silakan Bu As. Nih, ceritanya masih burem dengan angka-angka, baru ngeh di situ ada angka 10. Jadi saya potret ulang, saya menggunakan rumus yang kemarin ya itu tentang gerak jatuh bebas yang V sama dengan
akar 2GH. Hasilnya 10 akar 2. Bisa pakai itu, Pak? Itu bisa, Bu. Ibu menggunakan itu kalau yang ditanyakan kecepatan benda ketika di dasar, Bu. Ketika di dasar. Jadi ketika bukannya ketika di ketinggian. Posisi di sini dia kan nggak punya H, Bu, di sini. Hanya sama dengan 0 kan? Enggak, kan hanya dimasukin, Pak. 2 akar 2GH. Saya menjelaskan asal muasal persamaannya, Bu. Ibu kan menggunakan V gitu ya, sama dengan gitu ya. Akar 2GH. Dari mana sih persamaan ini? Kan gitu, Bu ya. Gitu kan? Nah, ini bisa digunakan kalau yang ditanyakan kecepatan benda ketika di tanah, Bu. Karena ketika kecepatan benda di tanah itu nanti jelas bahwasanya EP itu sama dengan EK. Jadi EP-nya di sini ketika kecepatan benda energi mekanik. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Awalnya kan posisinya di sini. Saya kecilkan lagi. Dia punya EM1. Dia punya EM2 di tanah. Gitu kan? Nah, kita tulis di sini EM1 sama dengan EM2 sama. EM1 sama dengan EM2. Gitu, Bu. Nah, ketika di EM1 dia kan punya ketinggian tapi EK-nya 0, maka kita tulis dia punya EP aja gitu kan. Kemudian ketika di tanah dia nggak punya ketinggian, dia hanya punya energi kinetik, hanya punya EK aja gitu di sini. Berarti kita masukkan MGH gitu ya, sama dengan setengah MV kuadrat gitu kan. Nah, di sini M-nya kita coret, Bu. Oke. Jadinya GH gitu kan sama dengan setengah V kuadrat gitu kan. Nah, di sini setengahnya tak pindah jadinya 2GH gitu kan sama dengan V kuadrat. Begitu. Nah, maka kita akarkan jadinya akar 2GH gitu. Nah, ini loh bukti bahwasanya kecepatan ketika di tanah itu akar 2GH gitu, Bu, maksudnya, Bu. Jadi maksudnya saya salah atau kebetulan ini? Kebetulan, Bu. Menggunakan rumus itu. Bu, sama dengan Bu siapa tadi? Bu Fitri Zahra sama Pak Maradona itu sama karena tadi hasil pengurangan dari ini EP1 dikurangi dengan EP2-nya 100. Hasil pengurangan ini 100, Bu. Jadi hasilnya sama gitu loh. Kebetulan sama. Kalau misalkan ini enggak 100, maka misalkan ya, kita coba pada ketinggian 5 meter gitu ya. Kalau ketinggian 5 meter berarti kan di sini kalau kita tulis ya, kita tulis di sini ini ya. Ketinggian 5 meter. Beda, Pak, memang. Ketinggian 5 meter gitu ya. Berarti kita tulis sama MGH, berarti kan MGH yang pertama 200 gitu kan, sama dengan yang kedua ketinggiannya berapa? MGH-nya 15 ya? Ya kah? Iya. 10 dikali 10, masanya tadi berapa ini? 2 ya? 2 dikali 10, enggak lah, Bu. 2 dikali 10 dikali 5. Enggak lah, Bu. Bukan maksudnya ketinggian 100. Kalau yang ini berapa? 10. Oh, ini M-nya dicoret sudah. Oke. Kalau yang awalnya MGH-nya 2 berapa? kali 10 kali 5. Awalnya MGH-nya berapa? Ketinggian 5 kali 10, Pak. MGH-nya 400 awalnya ya. 400 sama dengan 100 gitu ya, ditambah dengan setengah MV kuadrat. MV kuadrat. M-nya tadi 2 gitu kan, dikali 2 dikali 2 MV kuadrat gitu kan. Nah, berarti sini 300 sama dengan coret-coret V kuadrat. Nah, gitu kan. Berarti 10 akar 3. Itu sama dengan V-nya. Coba kalau misalkan Bapak Ibu pada ketinggian 5 meter langsung saya gunakan ini aja, Pak. EP sama dengan EK, Pak. EP sama dengan EK. Coba di cross check sama enggak? Lah beda hasilnya di sini. Beda. Betul? Beda ya. Beda kan? Beda. Jadi kita tadi kebetulan aja hasil pengurangannya ini sama dengan 100, makanya tadi benar. Kalau seandainya pada ketinggian 5 meter, maka ini nggak berlaku. Oke ya, paham ya? Iya, Pak, beda, Pak. Beda ya, paham ya?
Jadi persepsi saya, kita gunakan dasarnya ini dasarnya. Nah, dasar ini yang kita terapkan dalam GJB, dalam kesangan. Kenapa? Karena belum tentu nanti yang ditanyakan itu pada ketinggian 10 meter, bisa aja ketinggian 5 meter dari tanah, 15 meter dari tanah, maka beda-beda nanti angka yang dihasilkan, hasil pengalihannya, begitu Bapak Ibu. Yang samanya energi mekanik, Pak ya? Iya, betul. Energi mekanik di setiap titik sama. Betul. Energi mekanik berlaku EPA-nya berubah-ubah kan? Oke, Pak. Energi mekanik berlaku pada sebuah lintasan manakala tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, Bapak Ibu. Hati-hati ya. Energi mekanik itu berlaku pada suatu lintasan apabila di dalam lintasan tersebut tidak bekerja gaya luar yang bekerja pada benda. Contoh, ada soal kemarin itu yang ini, apa namanya, balok meluncur di bidang licin, kemudian dikasih gaya, kayak gitu ya. Nah, ini kan bekerja gaya luar, maka energi mekaniknya nggak berlaku di situ. Jadi hati-hati ya nanti ya, gitu ya. Oke, untuk ini ada yang tanyakan Bapak Ibu? Ya, Bapak Yakobus. Lanjut, Pak. Lanjut ya, oke baik. Ada lagi? Halo. Ya. Lanjut. Lanjut, Pak. Apakah suara Pak Tri di Bapak Ibu putus-putuskan suara saya Bapak Ibu? Enggak Pak, jelas Pak. Lancar ya. Mulus. Lancar suara saya Bu, lancar Bu. Kalau nggak lancar saya mau pinjam speaker mati. Lancar. Lancar ya. Ada putus-putusnya. Oke baik. Di tempat saya enggak putus-putus, Pak. Oke baik Bu. Oke. Saya lanjut pada soal yang ketiga Bapak Ibu. Siap ya? Saya hentikan dulu presentasinya. Soal yang ketiga. Oke, saya skip dulu ya. Soal yang ketiga. Kelas code-nya ganti lagi ya Pak? Kelas code-nya sabar Bu ya. Saya riset dulu pesertanya Bu ya. Sabar. Biar nanti bisa masuk ya. Nanti nggak bisa masuk, Pak masih penuh lagi gitu ya. Oke baik. Ini kelas code-nya masih sama Bu. Untuk soal yang ketiga disilakan Bapak Ibu. 79150. 14-nya gabung, 17 gabung, 18 gabung. Masih 18, 19, 20. Oke, 22 peserta gabung, 23. 24 peserta gabung, masih ada satu space. Yang belum gabung bisa coba gabung. Dari 24 peserta yang sudah menjawab ada 6. Siapakah dia? Oh, di sini ada yang jawab 8 peserta. Berapa kodenya, Pak? Apa, Bu? Kodenya, Pak, lupa. 79150. Ini bagaimana, Pak Tri? Kode untuk menjawab 79150. Masuk di apa tadi? Di Class Point aplikasi ya. Saya share di grup itu sudah. Nggak bisa masuk. Ya udah penuh ya. Oke, Bu Winarsin menjawab A, kemudian Ibu Mary menjawab D, kemudian 10 peserta menjawab E. Jawabannya saya nggak bisa masuk ini, kenapa ini? Apa? Jawabannya kita nggak bisa masuk. Aduh. Pak, kelihatan gininya ya? Bapak bilang-bilang jawabannya E, saya kayak tergoda ke E. Iya, jawabannya E. Iya. Dari kotretan dulu kemarin nggak ketemu. Ini keluar kemarin. Ketemu kontraktornya ya, Bu. Oke ya. Baik. Saya coba lihat ini. Oke, 23 sudah menjawab, 24 tinggal satu peserta yang belum menjawab. Tinggal satu peserta yang belum menjawab nih. Masih menghitung mungkin ya. Oke. Saya kali Pak nggak bisa masuknya, Pak. Iya. Sebentar
sebentar lagi saya reset lagi ya. Oke, baik, saya close ya, saya close jawabannya. 1 peserta menjawab A, 1 peserta menjawab D, 22 peserta menjawab E. Kita ikut suara terbanyak ya E ya gitu ya. Oke, jawabannya adalah yang E. Oke ya. Oke, berarti di sini arus total yang mengalir dalam rangkaian adalah, oke, kita hitung dulu di sini. Ini sempat sudah pernah kita bahas ya ini ya kapan hari itu ya? Udah ya. Udah Pak. Oke, saya bagikan lagi jendelanya di sini. Oke, muncul ya Bapak Ibu ya. Oke, di sini 20 volt. Ini kita ringkas dulu. Menjadi sebuah hambatan pengganti. Ini juga kita ringkas menjadi sebuah hambatan pengganti. Maka nanti gambarnya akan berubah menjadi seperti ini Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Nah, di sini 8 kali 2 dibagi 10 1,6 ohm. Kemudian di sini 24 dibagi 10 2,4. Oke, 2,4. Oke, 2,4. Kemudian berarti di sini mengalir 20 volt ya, 20 volt. Berarti ini kita gabungkan karena ini seri, tinggal kita jumlahkan aja. Berarti di sini ketemu 1,6 ditambah 2,4 hasilnya 4 ya. 4 ohm. Kemudian di sini 20 dibagi 4 adalah 5. Oke, silakan Bapak Ibu kalau ada tanggapan. Jelas ya? Jelas Pak. Oke, baik. Alhamdulillah kalau jelas ya. Oke, kita lanjut di soal yang keempat nih. Bentar ya, soal keempat. Tunjukkan dulu lah presentasinya. Oke. Soal keempat. Oke, baik. Oke, saya lanjut soal keempat. Bentar, saya share screen dulu ya. Oke. Silakan masukkan kodenya dulu Bapak Ibu biar nggak ketinggalan. Langsung dimasukkan kodenya ya. Oke, Abdul mengkonsumsi 10 gram karbohidrat dan 10% energinya dapat dimanfaatkan menjadi energi mekanik. Energi yang dihasilkan karbohidrat adalah 4 kilokalori per gram, di mana 1 kalori sama dengan 4 joule. Bila energi tersebut digunakan untuk latihan meregangan pegas dengan konstanta 20 Newton per meter sejauh 40 cm secara berulang-ulang, maka Abdul dapat meregangan pegas sebanyak berapa kali? Saya buka opsinya dari sekarang. Silakan mengirimkan jawabannya. Satu peserta sudah menjawab, 2 peserta sudah menjawab. Ya Bu. 3 peserta sudah menjawab.
79.150. Oh, 79.150 ya. Udah penuh Bu Ati, udah penuh. Dan saya jawab 1.000 Pak. Ya, oke. Nggak bisa merubah jawabannya, Pak. Tadi Mana nih? 19 sudah menjawab. 2 menit berjalan. Ya, 30 detik lagi. Nggak bisa merubah jawabannya, Pak. Nggak bisa tadi katanya, Bu. Aduh, salah. 21 sudah menjawab. Oke, baik, saya close ya. Oke. Jawaban yang benar adalah yang berapa nih? Berapa, Bu? 1.000. 1.000 apa 1.000 400 nih? Pak. 400. 1.000. Saya ketemunya 1.000. Ah, 1.000. 1.000. Oke. A1 bukan 1.000 ya. Oke. Coba kita hitung ya. Oke, coba kita hitung nih. Saya share lagi ya. Mana ini? Sudah muncul kah? Sudah Pak. Sudah ya. Oke, baik. Abdul mengkonsumsi 10 gram karbohidrat dan 10% energinya dapat dimanfaatkan menjadi energi mekanik. Energi yang dihasilkan karbohidrat adalah 4 kilokalori per gram. Artinya 4 kilokalori per gram, berarti di sini kita bisa menulis bahwasanya 1 gram itu terdapat energi sebesar gitu ya, 4 kilokalori. Nah, energi yang ada di sini dalam 10 gram karbohidrat 10%-nya itu dipakai untuk energi mekanik gitu ya. Berarti kita tinggal ini aja, berapa sih 10% dari 10 gram? 1 gram. 1%. Oke, 10 ya. 1 gram. Kita terus ya. Ketersediaan energi, kita bisa energi. Ya, berarti 10% itu dikali dengan 10 gram. 10 gram. Itu berarti sama dengan 1 gram ya. 1. Nah, 1 gram tadi berapa energinya? 1 gram tadi berapa? 4 kilo. 4 kilo 4 kilokalori. ya, 4 kilokalori ya ini ya. Nah, atau langsung kita ubah ke 1 joule ya. kalori 4 joule. 4 joule ya. Oke, sama dengan gitu ya. 4.000 dikali dengan kalorinya. Ini 1 kalori kan tertulis ya. Nah, 1 kalori itu 4 joule di sini. Nah, sudah ada ketetapannya ya. Nah, maka di sini tinggal kita masukkan aja 4 ya. Nah, berarti ketemu hasil berapa nih? 16.000 ya. 16.000. 16.000. 14.000. Baik, dari sini udah kita hitung kebutuhan energi ini. Kebutuhan energi nih. Nah, kebutuhan energi di sini kita lihat di sini. Karena dia aktivitasnya menggunakan pegas, di mana pegas ini memiliki konstanta sebesar 200 Newton per meter dan berpindah sejauh 40 cm, berarti di sini kita menggunakan energi, menghitung energinya di sini, energi pegas ya, energi potensial pegas, EP pegas ya, EP pegas itu sama dengan setengah gitu ya, setengah kali konstanta X kuadrat. Oke, nah kita hitung nih kebutuhan energinya. Oke, EP gitu ya sama dengan setengah gitu dikali K kali kali X kuadrat nih. Nah, berarti di sini sama dengan setengah gitu. K-nya 200 gitu ya. 200 Dikali 0,4 dengan 0,4 dikali dengan 0,4. kuadrat. Oke. 0,4 kuadrat.
Oke, berarti hasilnya sama dengan 100 dikali Kali 0,16. 16 Oke, berarti sama dengan 16 16 Joule. Oke, 1 kali aktivitas. Nah, berarti 16. Tadi gak dikalikan 8, Pak. banyak pengulangan tugas nih. Oke, banyak pengulangan tugas. Berarti tinggal kita Sama dengan oke, N sama 16.000. 16.000 bagi 16, Pak. berarti sama dengan 1000. 1000 kali. 1000 kali. Ya 100. Oke, paham Bapak Ibu? Paham. Mau nanya, Pak, maaf ya, Ibu dari mana, Pak? riba saya kalikan kilokalorinya. Nah, lupa ya tadi ya, keburu-buru. Ya, silakan yang tanya tadi. Siapa? Yang 4.000 dari mana, lupa lagi. Yang mana, Bu? 4.000. 4.000 dari mana? Dalam soal sudah ada Bu itu, Bu. Dalam Kalori. Kilokalori. 1 kalori. Nah, ini Bu ya. 4 kilokalori. Energi yang dihasilkan karbohidrat adalah 4 kilokalori per gram. Artinya 1 gram terdapat energi sebesar 4 kilokalori. 4 kilokalori itu berapa? 4.000, Bu. Nah, sebenarnya kesetaraannya 1 kalori 4 joule, kita kalikan ketemu 16.000. Silakan Bu As. 4. Ulang lagi, Pak. Ulang lagi yang 4 kilokalori dikali 1000 gitu maksudnya gimana, Pak? Oke, saya ulang ya. Oke, yang pertama dalam soal di sini dihasilkan sebuah informasi si Abdul ini dia mengkonsumsi 10 gram. Nah, 10 gram ini yang digunakan untuk energi cuma 10%. Berarti kita hitung dulu 10% dari 10 gram berapa? 1 gram. 1. Oke Bu ya, paham ya? Nah, informasi berikutnya, energi yang dihasilkan karbohidrat adalah 4 kilokalori per gram. Artinya 1 gram terdapat energi sebesar 4 kilokalori. Nah, kebetulan kan si Abdul ini tadi kan mengkonsumsinya kan 10 gram. 1 gramnya itu untuk energi berapa? Oh, berarti 1 gramnya 4 kilokalori udah tepat. Kalau misalkan di sini nanti hasilnya 2 gram, maka tinggal kita kalikan 2, Bu. 2. Gimana Bu As? 1 gram. Aku nolak ya. 1 gram energinya 4 kilokalori, Bu. 1 gram. 1 gram. Nah, si Abdul tadi 10% dari 10 gram berapa? 1 gram, Pak. Udah bener berarti kan? Iya betul. Kan bener berarti kan energi yang dihasilkan 4.000 kilokalori kan? Nah, 4.000 kilokalori ini kita ubah, kita setarakan dengan kesetaraan ini, setara kalorinya ini 1 kalori sama dengan 4 joule, berarti 4.000 dikali 4 sama dengan 16.000. Ini ketersediaan energinya. Oke? Ya, ya, Pak. Paham ya Bu ya sampai sini Bu ya? Nah, ya, udah dia aktivitas nih di sini nih. Aktivitas dia meregangkan pegas. Karena dia meregangkan pegas, maka ada energi di sini, energi pegas. Energi pegas itu setengah kX kuadrat gitu ya. Kita masukkan ketemu 16 joule. Berarti dia bisa narik begas berapa kali? Energinya kan ada 16.000. Sekali dia narik begas butuh 16 joule. Makanya 16.000 dibagi 16 ketemu 1.000 kali. Gitu Bu As. Kalau yang itu udah, tadi yang masih bingung yang itu yang 4.000 dari mana? Oke. Yang lain? Terima kasih, Pak. Oke Bu. Yang lain ada yang tanyakan nggak? Paham Bapak Ibu? Paham Pak. Paham ya? Cuman tadi kurang kuadrat saja. Kalau Paham, Pak. kurang kuadrat jadi gaya Terburu-buru. nanti. Oke. Bapak Yakobus? Ada yang ditanyakan Bapak Yakobus? Tidak ada ya? Oke, baik. Ada lagi yang lain? Pak Dre. Ya, Bu. Ya, Pak. Ya, sudah. Jaringan putus-putus saya. Oke, baik. Yang lain Bapak Ibu? Oke. Lanjut, baik. Untuk yang ini, yang perlu saya jabarkan di fisikanya ada lagi kah? Yang terapung tenggelam itu Pak, masih belum paham.
Baik. Terapung tenggelam itu ngitung volumenya tak kemarin? Atau yang lain? Jenis atau volume? Ya, Bu Asmia? Yang soal kemarin itu Yang NBA Omega itu loh, Pak. kalau yang tenggelam itu loh yang ini, yang balok tenggelam. Itu kemarin yang ditanyakan volume atau massa jenis ya, teman-teman? Saya lupa. Masa jenisnya Bu, kalau nggak salah jenis, masa jenis. Iya itu Pak. Saya kemarin kayaknya salah. Pilih 275 ya. Oke, baik. Saya coba cross check ya datanya. Itu ada di soal, sebentar saya cari dulu ya. Samakah demikian? Sama persis sama sama soal kemarin Patri, sama dengan soal persis ya. Oke. Oke, baik. Kita hitung di sini. Oke, berarti volume tercelup di sini. Karena di sini talinya itu tegang, berarti dia itu tegangnya tali itu berarti di sini itu ada T, ada W gitu ya. Oke. Berarti volumenya di sini, volume tercelupnya sama dengan volumenya 0,4 dikali dengan 0,4 kali 3/4. Oke ya. Berarti 4 ketemu hasil 0,3 berarti 3/4 kali 4 meter kubik. 0,3. Oke, ini volume tercelup. Kemudian gaya-gaya yang bekerja, yang ke atas di sini ada F apungnya, kemudian F apung gitu. Kemudian dia yang ke bawah di sini ada apa namanya? W. Yeah. Ada W-nya gitu ya. Oke, berarti kita masukkan FA sama dengan W. Begitu. Rho fluida dikali G dikali dengan V tercelup itu sama dengan V itu massa dikali dengan volume balok. Oh, G ya, sorry, G gravitasi. Kali G. Berarti ini kita ubah dulu 1,1 jadinya 1100 ya. Kilogram per meter kubik. Oke. Berarti ini tinggal kita masukkan ke sini 1100 dikali dengan 10 dikali dengan 0,3 itu sama dengan, nah ini massa ini kita ubah dari persamaan massa jenis ya. Rho itu sama dengan M per V begitu ya. Nah, M ya, M per V. Tapi ini akan berubah menjadi, kalau saya cari massanya berarti rho benda gitu ya, dikali dengan V benda dikali dengan gravitasi gitu kan. Nah, berarti ini kalau kita mau kalikan maka ketemu 3.300, betul? Sama dengan rho benda gitu. Pak, misalkan itu Pak Tri, Ya, Bu. misalkan gravitasinya itu sama-sama dibagi Pak 10 dan gravitasinya Boleh, Bu. Bisa, Bu. Saya bagi wes ya. Saya coret ya. Saya coret dulu nih. Ini karena di sini muncul gravitasi, Pak. Jadi 10-nya saya coret sama gravitasi. Boleh, Bu? Nggak apa-apa, Bu. Sama aja kok, Bu. Oke, berarti jawabannya di sini 330 gitu, Bu ya. Sama dengan rho dikali dengan 0,4. Ini, Bu. Betul, Bu? Rho benda ya. Oke ya. Oke, baik. Berarti di sini 330 dibagi 0,4 itu sama dengan rho benda.
Biasanya kalau koma-komaan kayak gini kita ngalikannya kesulitan. Biar komanya hilang kan dikali 10, maka semuanya dikali 10 gitu ya. Kenapa kok dikali 10? Saya kasih keterangan aja di sini ya. Gitu ya, dikali 10 agar tidak desimal. Ya, berarti menjadi 3.300 per 4 sama dengan rule benda. Berarti hasilnya 825 kg per meter kubik sama dengan rule benda. Oke. Ada tanggapan Bapak Ibu, disilakan. Ya. Gimana Bapak Ibu? Cukup, Pak. Ya. Oke. Jadi ketika kita mengevaluasi seperti ini, ada sih kekhawatiran kita dievaluasi kemudian tambah salah, Pak. Iya. Jadi itu sama Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu rasakan juga kita rasakan juga saat kemarin kita evaluasi juga sama. Waduh, lah kok salah kabeh, lah kok banyak yang salah daripada yang benar. Tapi sekali lagi kan itu kan versi kita gitu loh. Kita belum tahu pasti total benar salahnya berapa gitu loh. Jadi teman juga sama, ketika kemarin waktu UP pertama itu lulus gitu loh. Ketika di cross check kok banyak salahnya ya, tapi aku lulus gitu loh. Ya. Nah, ini kan terkadang perhitungan kita ya, perhitungan yang kita bahas di sini kan hanya secuil aja gitu loh. Ini kan belum pedagogiknya, belum biologinya, kan masih ada kaitannya sama itu. Jadi penilaiannya kan keseluruhan gitu loh, bukan hanya di satu soal ini toh baru Bapak Ibu ditentukan lulusnya di sini, kan tidak dari sininya toh gitu loh. Jadi keseluruhan baik itu pedagogik sama biologinya. Belum tentu yang ini saya benar Pak, tapi kan kita nggak tahu benarnya totalnya akumulasinya berapa, kita nggak tahu. Jadi kita masih punya ini Bu, kepercayaan kita itu. Jadi saya ubah profil grupnya itu, jadi ada doa Bapak Ibu ya, ada doa, ada kebaikan, ada amalan Bapak Ibu. Itu bisa mengubah semuanya Bapak Ibu. Jadi jangan terlalu pesimis dulu gitu loh. Jadi sisa waktu 6 hari ini Bapak Ibu dekat aja sama kita ya Bapak Ibu, lakukan hal-hal yang baik Bapak Ibu. Jadi seperti itu aja kalau menurut saya begitu. Kalau toh memang ternyata hasilnya lulus, alhamdulillah. Kalau memang hasilnya masih belum, masih ada kesempatan sekali Bapak Ibu. Jadi jangan ini dulu, jangan pesimis dulu, karena yang punya kemenangan lulus tidaknya bukan kita gitu loh. Kita sudah berikhtiar Bapak Ibu, kita udah maksimal gitu loh ya. Jadi jangan karena satu soal aku kemarin jawabnya 275 gitu loh, karena aku keingat jawabannya balon udara gitu ya. Jadi jangan dijadikan beban gitu loh. Kita seandainya besok soal ini keluar lagi gitu ya, nah, jadi kita sudah tahu, kita sudah bisa menerka jawabannya apa, cara kerjanya kayak apa, seandainya ada besarannya yang diubah. Intinya begitu aja Bapak Ibu gitu loh ya. Oke ya. Ada lagi? Kemarin itu ada soal untuk menghitung tegangan dulu Pak, yang pakai NBA omega, tapi omeganya itu bukan pakai frekuensi, bukan pakai S, tapi pakainya radian per sekon. Tapi berapa angkanya saya tuh lupa, kayaknya itu nggak ketemu ya. Oke Bu. Teman masih Berarti nggak usah diubah Bu. Berapa Pak Yakobus? Masuk biru Mas Pak ya. Pakai 2 PE. Iya. Ini lebih mudah. Kalau radian per sekon itu berarti nggak usah pakai pi atau gimana Pak? Langsung Bu. Oh, berarti nggak dikalikan 2 pi. Nggak usah. Oh, ternyata kalikan 2 pi, nggak ketemu siapanya. Jadi kalau sini ya. Nah, di sini ya.
Soal kemarin itu yang diketahui frekuensinya. Berapa, Pak? Bukan frekuensi, ini radian per sekon. Bukan frekuensi yang diketahui. Ada soalnya yang coba kasih Fitri itu sama Pak, sama persis hasilnya sekitar 108. Iya, 124 volt. Bu Mega itu punya satuan rad per sekon. Ya, radian per sekon. Jadi kalau udah radian per sekon ya udah tinggal kita masukkan, nggak usah kita ubah. Kalau misalkan yang diketahui itu frekuensi berarti frekuensinya ini yang kita perlu ubah untuk mencari Bu Mega. Frekuensi itu Bu Mega itu sama dengan 2πf. Nah, ini kita baru masukkan kalau misalkan yang diketahui frekuensi. Tapi kalau udah rad per sekon gitu ya, ini udah kecepatan sudut, udah tinggal kita masukkan aja persamaannya E itu sama dengan NBA Bu Mega gitu kan. Udah tinggal kita masukkan aja. Begitu. Oh gitu ya, Pak. Kemarin kalikan juga Pi. Banyak banget hasilnya, tapi di jawaban opsinya nggak ada gitu loh, hasilnya banyak. Iya, Bu. Oke, Pak Maradona silakan. Pak Tri, kemarin tuh ada soal kan. Jadi soalnya tuh kayak seperti soal yang nomor 12 itu, Pak ya. Tapi dia grafiknya itu antara jarak dengan waktu, Pak. Nah, jarak yang atas itu dia 20. Jarak yang bawah itu negatif 20. Sedangkan waktunya itu sendiri dia 5 dengan 10. Grafiknya itu dari negatif 20 sampai ke atas itu membelah, dia kena di 5, Pak. 5 sekon itu, Pak. Nah, di option jawabannya sih dia dalam bentuk pernyataan seperti percepatan 5, terus kecepatan, kelajuan gitu, Pak Tri. Saya bingung kemarin itu ngejawabnya gimana, karena dia negatif 20, Pak. Itu di jaraknya itu, Pak. Negatif 20, 0, ke atasnya itu 20 gitu, Pak. Bisa kasih bayangan, Pak, gimana? Saya share screen, berikan jendela. Yuk. Garisnya tadi kemarin itu ini X ya. Jarak ya. Meter ya. Betul? Ya, betul, Pak. File no line. Oke, baik. Kemudian ini T ya, waktu ya. Waktu, Pak. T waktu. Spot. Oke, kemudian angkanya, Mbak. Angkanya yang bawahnya negatif 20, yang atasnya 20, Pak. Untuk jaraknya. Ini negatif 20. Oke. Kemudian yang atas 20. Yang atas di sini atas 20. 20. Oke. Kemudian ada lagi, Pak? Waktunya 5 sama 10, Pak. 5 sama 10 di sini 5, kemudian 10 di sini. Ke kanannya 10. Oke, kemudian garisnya grafiknya itu gerak GLBB itu ya. Jadi dari negatif 20 membelah ke 5, Pak, sampai ke atas. Ini. Oke, gitu, Pak. Iya, benar. Oke, benar. Oke. Ya. Yang ditanyakan Bapak? Jadi di optionnya itu, Pak, banyak Pak optionnya itu, dia nggak pernyataan yang benar gitu dari soal itu sendiri. Kelajuannya 5 meter gitu, kecepatannya, Pak, terus kelajuannya, Pak, jarak yang ditempuhnya itu 400 kurang dari 400 meter gitu, Pak. Oke, saya opsi A berapa, Pak? Kelajuannya itu lebih dari 100 meter kalau nggak salah, Pak. Jarak yang ditempuh, Pak. Jarak yang ditempuh lebih dari 100 meter katanya, Pak. Jaraknya? Iya, katanya gitu. Kalau nggak salah gitu ya.
Ini lagi ngomongin perpindahan, Pak. Pak Bu, 40 meter Perpindahan berapa? 40 meter. Perpindahan 40 meter. Terus B. Jarak tempuh 100 meter. Jarak tempuh 100 meter. C. Kelajuan 8 meter per sekon. 8 meter per sekon. D. Kecepatan 2 meter per sekon. Oke. E. Terus yang E-nya percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Kelihatan ya? Sudah? Besar? Kelihatan, Pak. Mana yang benar gitu ya? Oke. Ya, mana yang benar? Mana yang benar? Bapak, kalau saya punya sumbu kartesius, ya, sumbu kartesius, saya gambar di sini nih, sumbu kartesius. Pada bidang X gitu ya. Di sini ada titik 0, di sini titik 0. Kemudian ini titik tengah-tengahnya di 0 ya, di 0. Nol. Coba muncul nih. Oke. 0. Kemudian di sini lagi saya ada punya titik lagi -1. Apa namanya? Garis bilangan ya kalau di SD itu ya. Halo. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Betul ya, garis bilangan ya. Saya kopas aja. Gimana ngopasnya ini? Harus satu persatu gini ya. Aduh, lama banget. Oke, select object thread. Saya ganti angkanya ada. Ini 1, sini 2, min 2. Oke. Seandainya di sini ada seekor semut nih. Semut, nggak punya semut nih. Oke, seandainya di sini saya punya sebuah objek ya, sebuah objek. Dia dari min 2, kemudian dia bergerak sampai titik 0. Oke, dia berpindah nggak nih? Berpindah ya. Oke, berpindah sejauh berapa, Bu? Pak? 2 ya? Oke. Nah, sekarang kalau posisinya dari min 20 ke 40, dia berpindah nggak? Berpindah. Sejauh? Sejauh? 40. 40. Sudah. 40 ya. 40 kan? 40. Ya sudah, jawabannya A. Terus? Begitu ya, Pak. Itu kan katanya pindah. Ngitungnya seperti itu karena ragu-ragu, Pak. Kemarin jawabnya juga itu, cuma ragu-ragu gitu loh. Saya tanya lagi ya dengan konsep ini ya. Misalkan dia berpindah ke 1 nih, dia berpindah ke 1. Jadi bukan di 0 lagi, dia di 1. Nah, posisi awalnya kan di min 2, sekarang di 1. Dia berpindah sejauh berapa? 3 ya? 3 ya? Hah? 3 ya? 3 ya. Jarak tempuhnya berapa? Jaraknya 3 juga. Sama kan? Sama kan? Iya. Sama toh? Nah, berarti kalau dia dari min 20 ke 20, dari min 20 ke 20, kira-kira perpindahnya sama jaraknya sama nggak? Sama, gitu kan? Berarti yang ini salah. Oke, ini berarti salah, Sret. Oke, nah, oke ya. Terus jawabannya A sudah. Ya, Pak. Percepatan, ini kan grafiknya GLB, dia nggak punya percepatan, berarti yang E juga salah, gitu kan? Kelajuan dan kecepatan karena jarak dan perpindahannya sama, seharusnya nilainya sama, gitu ya. Coba kita cari dulu.
Saya tanya dulu lagi di sini, garisnya ini 5 detik mencapai 20 enggak? Ini kan saya ngasal aja garisnya. Enggak, Pak. Enggak ya? Enggak. Tidak diketahui. Dia mencapai jarak ini dalam waktu berapa detik tidak diketahui, atau dalam waktu 10 detik. Itu anu Pak, apa namanya, 20 itu waktunya pas di 10 detik. Oke kan? Ya. Berarti 40 dibagi 10, 4 meter per sekon. Berarti jawabannya ini salah semua ini yang di sini. Ya Pak. Ini salah. Tapi kemarin enggak ada opsi yang 4 meter per sekon, enggak Nggak ada. ada Bu, karena sudah ada jawabannya yang A Bu. Oke? Bapak Ibu, bisa dipahami Ya kan? Pak. Itu perpindahan 40 gimana? Iya Pak. Perpindahannya 40 dari mana? Diulangi, Pak. Oke, saya ulangi ya. Saya asumsikan sebuah kotak, Bapak. Posisi Soalnya gimana soal? ini kan dalam soalnya dia dari posisi min 20 ke 20 selama 10 detik. Oke. Berarti dia kan berpindah. Sama kayak kotak ini dari min 2 ke 1, dia kan berpindah. Berpindah sejauh berapa? Ini 3. Kalau dari min 20 ke 20 berarti dia berpindah sejauh berapa? 40. Kok gampang banget ternyata ya. Nah, Ibu, gimana tadi? Tahu pusing kemarin, Pak. Saya kemarin gini Pak Tri. Gimana, Bu? Saya kemarin apa namanya, saya hitung. Saya lihat itu kan dari min 20 sampai ke 0 kan berarti 20 ditambah 20. Nah, terus untuk percepatannya itu kan berarti perpindahannya tadi 20 ditambah 20, kemudian waktunya kan 10. Percepatan. 40 dibagi 10. Enggak ada. Percepatan atau kecepatan? Kecepatan. Kecepatan. Ya, kecepatannya kan 4 meter per sekon kan enggak ada. Terus saya milihnya yaitu 40 ini. yang A. Terus ya, terus kalau di itu Pak, Iya, Bu. ini terus dihitung dari sini bentar, 20 kemudian, nah ini Pak, saya ngitungnya kan ini ya 5 T-nya kan berarti T2-nya itu 10 dikurangi 5, kemudian ke atasnya kan 20, berarti 20 dibagi 5. Tidak ada jawabannya juga, berarti saya milihnya A, seperti itu kemarin. Saya jabarkan yang Bu Atik sampaikan. Bu Atik coba memisahkan gambar ini menjadi 2 bagian karena ada keraguan-keraguan. Yang pertama, menghitung tadi secara keseluruhan dari min 20 ke 20 ini ditempuh dalam waktu 10 detik, gitu kan ya? Dari sini ke sini 10 detik, berarti kan waktunya 10 detik ini berarti ketemu dari sini ya, di sini. Berarti di sini ketemu kecepatannya kalau kita masukkan di mana? Di sini. Nah, di sini dah. Berarti V itu sama dengan S per T gitu kan? S per T gitu. Nah, di sini dimasukkan 40 dibagi dengan 10, maka ketemu hasil sama dengan 4 meter per sekon. Oh, nggak ada di opsinya. Coba akhirnya di-cut sama Bu Ati, di-cut. Coba grafik ini yang saya ambil. Seret gitu ya. Grafik ini yang saya ambil. Ya. Oke, cuma grafik ini yang saya ambil. Edit point bisa nggak ya ini semuanya? Set. Duh, hilang. Grafik ini yang diambil sama Bu Ati. Oke ya. Nah, grafik ini diambil berapa jaraknya, berapa kecepatannya dari detik ke-5 sampai dengan detik ke-10. Maka waktunya dikurangi, 10 kurangi 5, 5. Tingginya di sini 20. 20 bagi 5 ketemu 4. Juga nggak ada juga, maka jawabannya adalah A. Begitu Bu Ati ya?
Iya, Pak. Oke, baik. Sama aja. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Baik. Cukup ya. Oke. Malam hari ini cukup dulu ya Bapak Ibu ya. Kita sambung lagi next time lagi gitu ya. Saya mohon maaf karena juga masih harus mempersiapkan untuk besok Bapak Ibu. Jadi next ya, besok kita siapkan lagi pembahasan soal-soal yang kaitannya sama persiapan UP ya. Untuk yang Kemenak masih kurang mundur ya ternyata Pak Asep ya. Jadi tanggal 31 Iya Pak, jadi ya. 31. Oke, jadi masih ada waktu lagi untuk kita ini. Untuk yang tanggal 17 besok pengumuman di prepare dulu ya, disiapkan dulu ya. Jadi percaya apapun nanti hasilnya itu adalah yang terbaik ya, terbaik dari Sang Pencipta untuk kita ya, terbaik dari Allah untuk kita ya. Jangan mendahului kehendaknya Allah ya, seperti itu ya. Jadi yakin saya kemarin sudah maksimal ya, sudah kalau sudah maksimal tinggal kita tunggu hasilnya begitu ya. Oke, baik. Sampai ketemu lagi besok Bapak Ibu ya, di kesempatan yang akan datang. Nanti kita sampaikan di grup ya terkait dengan link Meet dan lain sebagainya. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Mohon maaf kurang lebihnya. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam.